Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang distribusi probabilitas dan variabel acak diskrit yang akan dijelaskan oleh Sonan soal pertama. Oke, yang pertama di materi kami adalah variabel acak diskrit. Variabel acak adalah kuantitas yang nilainya ditentukan oleh hasil dari peristiwa acak. Variabel acak dapat muncul dari eksperimen probabilitas. Misalnya ketika Anda melempar 2 buah dadu. X merupakan jumlah skor adalah variabel acak. Demikian pula Y merupakan produk dari skor dan Z adalah lebih besar dari skor juga merupakan variabel acak. Variabel acak dapat muncul dari pengamatan kehidupan nyata. Contoh, X sama dengan jumlah panggilan telepon yang tiba di switchboard antara pukul 10 dan 10.30 pagi. Ketika nilai suatu variabel memiliki probabilitas yang melekat, mereka membentuk distribusi probabilitas. X adalah variabel acak diskrit jika X mengambil nilai X1, X1, X2, X3, dan PX sama dengan X1, XI sama dengan PI, di mana semua PI lebih besar sama dengan 0, dan delta PI sama dengan 1. Perhatikan bahwa ini berarti X hanya dapat mengambil nilai yang berbeda, semua probabilitas X harus non-negatif dan jumlahnya adalah 1. Demikian pula, ketika nilai memiliki frekuensi yang terpasang, mereka membentuk distribusi frekuensi. Ini merupakan contoh dari distribusi yang pertama. X adalah variabel acak dengan distribusi probabilitas yang diberikan oleh data berikut. Pertanyaannya, temukan nilai A, di mana sigma PI sama dengan 1. 1 sama dengan 0,1 ditambah 0,1 ditambah 0,4 ditambah 0,1 sama dengan 0,3. Distribusi probabilitas dapat terbentuk dalam tabel. Nomor 2. Fungsi probabilitas Px. Anda dapat menulis distribusi probabilitas dari variabel acak diskrit sebagai diagram ruang kemungkinan. Tabel nilai dengan probabilitas terkaitnya fungsi probabilitas rumus Px. Berikut contoh fungsi probabilitas. Px sama dengan R sama dengan KR dengan R sama dengan 1, 2, 3, dan 4. Artinya variabel acak X dapat mengambil nilai 1, 2, 3, atau 4 dengan probabilitas K, 2K, 3K, dan 4K. Anda kemudian dapat membuat tabel yang menunjukkan semua probabilitas secara eksplisit. Probabilitas total harus sama dengan 1 ketika Anda menjumlahkan ini, sehingga Anda mendapatkan 10K, jadi K sama dengan 0,1. Fungsi probabilitas seringkali memiliki konstanta yang tidak diketahui dalam ekspresinya, yang dapat ditemukan dengan menetapkan probabilitas total sama dengan 1. Contoh yang kedua adalah variabel acak X memiliki fungsi probabilitas Px sama dengan K sama dengan K dikurang 1 per 36 untuk K sama dengan 2, 3, 4, 5, 6, 7. Px sama dengan K juga memiliki nilai 13 kurang K per 36 untuk K sama dengan 8, 9, 10, 11, 12. Temukan A, Px sama dengan 3, dan B, Px lebih kecil dari 5. Px sama dengan 3 sama dengan 3. Masukkan nilai K dengan sama dengan 3. 3 dikurang 1 per 36 sama dengan 2 per 36 sama dengan 1 per 18. Untuk Px lebih kecil dari 5 sama dengan Px sama dengan 2, 3, atau 4 sama dengan 2 dikurang 1 per 36 ditambah 3 kurang 1 per 36 ditambah 4 kurang 1 per 36 sehingga menjadi 1 per 36 tambah 2 per 36 tambah 3 per 36 sama dengan 3 per 6 sama dengan 1 per 6. 3. Ekspektasi variabel acak diskrit. Rata-rata atau nilai yang diharapkan dari distribusi probabilitas didefinisikan sebagai mu sama dengan E, X sama dengan sigma XI PI. Ini berarti bahwa kita mengalihkan setiap nilai dengan probabilitasnya dan menjumlahkannya semua nilai yang mungkin dari variabel acak. Ingat, di bagian 2.1 Anda menemukan rata-rata distribusi frekuensi, dan jika Anda menganggap probabilitas P sebagai frekuensi relatif dari nilai X, maka definisi ini sejajar dengan definisi sebelumnya. Rata-rata X sama dengan sigma XF per N sama dengan sigma XF per N sama dengan sigma PX. Contoh 3, X merupakan variabel acak diskrit dengan distribusi probabilitas X sama dengan 2,7. Carilah nilai A dan B. A ditambah 0,3 dikurang B ditambah 0,1, 0,2 sama dengan 1, dan EX sama dengan A ditambah
0,6 ditambah 3B ditambah 0,8 sama dengan 2,7. Jadi A tambah B sama dengan 0,5, A ditambah 3B sama dengan 1,3, dan 2B sama dengan 0,8, B sama dengan 0,4, A sama dengan 0,1. Yang keempat, varian dari variabel acak diskrit. Varian dari distribusi probabilitas didefinisikan sebagai var dalam kurung X, EX kurang EX pangkat 2. Versi alternatif atau yang lebih mudah digunakan dalam praktik adalah var dalam kurung X sama dengan E X kuadrat dikurang EX kuadrat. E dalam kurung X kuadrat sama dengan sigma Px kuadrat. Artinya kalikan semua nilai X 2 dengan probabilitasnya. Lalu temukan totalnya. Oleh karena itu, var dalam kurung X sama dengan sigma Px kuadrat dikurang sigma Px dalam kurung kuadrat. Cara mudah untuk mengingat versi alternatif adalah temukan rata-rata kuadrat, lalu kurangi kuadrat rata-rata. Berikut adalah contoh yang keempat. X adalah variabel acak dengan distribusi probabilitas. Diberikan sistem seperti berikut. Yang pertanyaannya, tentukan nilai A. Yang kedua adalah hitung EX dan varian X, var X. A. Karena sigma P sama dengan 1, 4A tambah 0,4 sama dengan 1, maka A sama dengan 0,15. B. Dalam bentuk tabel. Dalam tabel kita dapat mengetahui EX sama dengan sigma Px sama dengan 27, var X sama dengan EX kuadrat dikurang EX dalam kurung kuadrat sama dengan 8,2 dikurang 2,7 kuadrat sama dengan 0,91. Var X sama dengan var dalam kurung X sama dengan 0,91 memberikan ukuran seberapa tersebar nilai X. Standar deviasi adalah akar kuadrat dari varians. Sigma sama dengan akar 0,91 sama dengan 0,954. Sekian dari presentasi dari kelompok 5 mengenai distribusi probabilitas dan variabel acak diskrit.